Kepolisian Federal Australia, Australian Federal Police AFP, telah memberikan keterangan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Pusat Penanggulangan Eksploitasi Anak Australia, ICCCE, juga melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diperoleh. Akhirnya, AFP menyampaikan semua informasi yang telah dikumpulkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Jadi gini ceritanya, di awal tahun 2025, tepatnya tanggal 22 Januari, Polda Nusa Tenggara Timur tiba-tiba dapat kabar dari Jakarta. Divisi Hubungan Internasional Polri, atau yang biasa disebut Hubinter, ngasih tahu soal dugaan kasus pelecehan seksual. Nah, yang bikin heboh, pelakunya bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang perwira menengah Polri, mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja. Sebagai bonus ini salah satu prestasi dari beliau juga, yaitu hasil tes narkoba menunjukkan kalau dia juga positif pakai barang haram itu. Dan gak cuman itu, bukti-bukti yang ditemukan makin memperkuat dugaan bahwa dia terlibat dalam penyebaran konten pornografi anak. Gila. Bayangin, orang yang seharusnya jadi pelindung malah jadi tersangka. Gimana ceritanya bisa begini? Yuk, kita telusuri. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di Propam Polri, ditemukan fakta bahwa korban dari AKBP Fajar berjumlah 4 orang. 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Tanggal 23 Januari, tim penyidik Polda NTT langsung bergerak. Mereka menuju Hotel Kristal di Kupang. Kenapa hotel ini? Karena disinilah dugaan kejadiannya terjadi. Mereka ngobrol sama staf hotel, cek data registrasi, dan ternyata ada sesuatu yang mencurigakan di tanggal 11 Juni 2024. Nah, di sini mulai muncul bukti-bukti, rekaman CCTV, keterangan 9 saksi, dan dokumen registrasi. Tapi yang bikin merinding, mereka nemuin baju dress anak bermotif love pink, surat visum, dan CD berisi 8 video kekerasan seksual. Ya ampun, bayangin aja gimana perasaan penyidik saat nemuin ini. Nah, korban dalam kasus ini ada 4 orang. 3 diantaranya masih anak-anak, usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. 1 lagi dewasa, berinisial SHDR alias F, usia 20 tahun. Sungguh di luar nalar. Setan pun sujud sama orang ini. Penyidik langsung bergerak cepat. Mereka memeriksa korban, melakukan visum, dan memberikan pendampingan lewat LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain korban, ada 16 saksi yang diperiksa, mulai dari manajer hotel, personel Polda NTT, ahli psikologi, sampai dokter. Semua ini dilakukan untuk memastikan kasusnya kuat dan korban dapat keadilan. Setelah bukti-bukti terkumpul, Polda NTT akhirnya menetapkan AKBP Fajar sebagai tersangka. Dia dijerat dengan pasal-pasal berat, mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sampai Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya, penjara maksimal 15 tahun dan denda sampai 1 miliar rupiah. Tapi yang bikin ngeri, Fajar juga diduga membuat dan menyebarkan konten pornografi anak lewat dark web. Bayangin, seorang polisi malah jadi otak di balik kejahatan seperti ini. Nah, kasus ini nggak cuma berhenti di pengadilan pidana. AKBP Fajar juga harus menghadapi sidang Komisi Kode Etik Polri pada 17 Maret 2025. Sidang ini bakal menentukan nasibnya sebagai anggota Polri. Dan kayaknya dia bakal dipecat. Pasalnya, dia melanggar banyak aturan, mulai dari kode etik profesi sampai peraturan internal Polri. Jadi, bukan cuma hukum negara yang dia langgar, tapi juga kepercayaan institusi tempat dia bekerja. Gimana kabar orang ini yang menghabisi rekannya sendiri? Dipenjarakah? Atau komplotan pemalak konser DWP yang terkenal sampai luar negeri? Atau orang ini yang menjual barang bukti narkoba? Kalau mau disebutkan satu persatu bisa-bisa Firaun bangkit dari kubur. Kasus ini bikin banyak orang ngeri dan sedih. Gimana enggak? Seorang polisi
Yang seharusnya jadi pelindung malah jadi predator. Tapi, di balik semua ini ada pelajaran penting buat kita semua. Pertama, pentingnya perlindungan anak. Kedua, pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel di institusi penegak hukum. Dan yang terakhir, kita harus lebih peduli sama lingkungan sekitar. Jangan sampai ada lagi korban seperti ini. Buat korban, semoga kalian bisa bangkit dan mendapatkan keadilan. Buat kita semua, mari jaga anak-anak kita, jaga lingkungan kita, dan jangan tutup mata kalau ada kejahatan seperti ini. Kasus AKBP Fajar ini jadi pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang enggak kita sangka. Tapi, dengan kerjasama dan kepedulian, kita bisa bikin dunia ini lebih aman. Kalian pernah nggak sih nonton film atau series tentang kasus-kasus kayak gini? Kayaknya kadang kehidupan nyata lebih ngeri daripada fiksi, ya. Tapi bedanya, di kehidupan nyata nggak ada superhero yang datang buat nyelamatin kita. Kita harus jadi pahlawan buat diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Guys, jangan lupa jaga kesehatan, jauhi judol dan narkobi, jangan contoh orang ini. Semoga saya dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di konten berikutnya.